Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Jelas, karena keberadaan seperti itu dapat menyebabkan getaran di Menara Shinchan. Jika itu benar-benar adalah Raja Iblis besar, maka kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tuar! Tiba-tiba sebuah ledakan keras di ruangan itu. Jelas, kemampuan Goyan sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya, puncak gunung di depan semua orang tampak sangat sombong. Bahkan di bawah telapak tangan Xiaoyan tidak mampu membuatnya berhenti. Tapi sekarang, puncak gunung itu sudah mulai berantakan dengan cepat. Pada saat yang sama, Buddha makan terus berteriak di atas kepala Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengabaikannya sepenuhnya. Karena Xiaoyan juga ingin melihat selain dia bisa menguncinya di ruang ini, kemampuan apa lagi yang dimiliki Buddha ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, maka Xiaoyan dapat menebak. Jika kekuatan bertarung Buddha ini seharusnya tidak kuat. Oleh karena itu, dia mencoba menjebaknya dengan cara ini. Hanya saja Buddha makan ini tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan bisa menjinakkan ketiga raja iblisnya dalam sekejap. Bahkan Xiaoyan juga menemukan apa yang paling dia takuti. Meskipun puncak gunung ini tidak mencolok di antara alam berbintang, ditambah 3 monster yang tidak terlalu pandai dalam formasi pembatasan. Bahkan jika dia menemukannya, Buddha makan tidak mempunyai kekuatan untuk membukanya. Tapi sekarang, di bawah cahaya biru yang menyapu dengan gila-gilaan, pembatasan segel itu runtuh dengan sangat cepat, yang menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat karenanya. Sialan, Anda benar-benar melepaskan Raja Iblis Tianggu. Dengan ini, bagaimana saya bisa menjelaskannya ketika saya kembali? Buddha makan terus berteriak, seolah-olah dia sangat sedih setelah melihat adegan ini. Pada saat ini, nafas yang sepertinya sudah lama tertidur, tiba-tiba datang dari bawah gunung, dan nafas terus meningkat dengan cepat. Aura iblis ini, mungkinkah itu Raja Iblis Tianggu dengan 8 kepala dan 8 ekor? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Sebelumnya dia bisa mengetahuinya dari nafasnya, dan tidak ada keraguan bahwa yang disegel di sini adalah iblis yang sangat kuat. Dan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat keabadian dewa. Di bawah keterkejutan Xiaoyan, tiba-tiba langit mendung dan angin mulai bertiup sebelum hujan datang. Setelah angin menderu menyebar, pemandangan di dunia ini menjadi gelap sesaat. Kemudian hujan deras datang memenuhi seluruh dunia. Biasanya, di bawah hujan deras, Xiaoyan bisa membubarkan mereka hanya dengan lambaian tangannya. Namun hujan deras di depannya, Xiaoyan tidak bisa membubarkannya sama sekali. Sehingga Xiaoyan hanya membakar hujan ini dengan dewa nyala api, sehingga hujan tidak menimpa tubuh Xiaoyan. Sedangkan untuk Goyan, kali ini dia belajar menjadi lebih pintar. Jadi dalam menghadapi situasi yang tak pasti ini, dia lebih aman mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, ketiga monster itu sudah direndam dalam air, sepertinya mereka tidak bisa menghentikan hujan sama sekali. Dalam hujan ini sebenarnya berisi kekuatan aturan. Xiaoyan memandangi tetesan air hujan yang besar sedikit mengernyit. Pantas saja, di bawah hujan deras ini, tanah di bawah sudah dipenuhi air dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan khawatir seluruh benua akan tenggelam, berubah menjadi lautan. Siapa yang mematahkan segel gunung untuk saya? Beberapa suara samar yang digabungkan menjadi satu tiba-tiba bergema, sehingga kedengarannya menjadi aneh. Senior dalam masalah, jadi saya mencoba yang terbaik untuk melepaskan Anda. Jawab Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Jelas Xiaoyan selalu bersikap sopan sebelum bertarung. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, itu semua tergantung pada sikap Raja Iblis ini. Karena sekalipun dia adalah dewa abadi, Xiaoyan tidak pernah merasa takut. Ras manusia, ini sangat aneh. Saya pikir orang-orang sayalah yang telah menemukan saya. Lalu mengapa Anda membantu saya? Kata Raja Iblis dengan bingung. Saat senior disegel di sini, junior ini datang ke sini secara kebetulan. Adapun mengapa saya mematahkan segel Anda,
itu bisa dianggap suatu kebetulan. Jelas, Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, karena memang benar demikian adanya. Bagaimanapun pada saat ini, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menilai kekuatan Raja Iblis ini dari nafasnya. Tentu saja, kekuatannya harus berada di atasnya, apa yang membuat Buddha ini begitu ketakutan. Mungkin, ini bahkan lebih rumit seperti yang dia bayangkan. Jika Xiaoyan memikirkan untuk merebut tubuhnya dan menjadikannya sebagai avatar, kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi. Ini sungguh Raja Iblis Tianwu. Dengan 8 kepala dan 8 ekor. Saya juga pernah mendengar rumor tentangnya. Namun saya belum pernah melihat Raja Iblis seperti itu sebelumnya. Apakah Anda tidak kedinginan? Sekarang, saya semakin kedinginan. Kata Buaya Tiran, bahwa saat dia berbicara, giginya sudah terceloteh naik turun. Dan seluruh tubuhnya gemetar, karena suhu tubuh turun dengan cepat. Dingin sekali. Sekarang hidup kita sedang berlalu. Jika kita tinggal di sini lebih lama, kita mungkin akan terjebak dalam hujan dan mati. Buaya Tiran terus berteriak. Tunggu, apapun yang terjadi, saya harus menemui Raja Iblis Tianwu. Bagaimanapun ini adalah kesempatan langka. Di bawah teriakan 3 monster itu hanya Xiaoyan yang tidak terkena hujan. Meskipun air hujan ini memiliki kekuatan aturan, tapi nyala api 3 warna terus mengelilingi Xiaoyan. Bagaimanapun juga memiliki kekuatan aturannya sendiri. Hanya saja Xiaoyan belum menembus keabadian dewa, jadi dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Tapi itu cukup untuk menghalangi hujan yang menyapu tubuhnya. Secara kebetulan, tanpa diduga, segel yang menekan saya secara tidak sengaja dirusak oleh seorang junior dari ras manusia. Menarik, sini, sungguh menarik. Siapa nama Anda? Dan saya pasti akan menuliskan nama Anda. Generasi muda Xiaoyan. Jawab Xiaoyan dengan tenang. Xiaoyan, saya melihat memiliki api asli. Sayangnya, saya pandai dalam atribut hujan, jadi izinkan saya memberi Anda 3 tetes kristal hujan, dan kekuatan tersebut dapat melukai serius, atau bahkan membunuh orang kuat di alam 9 asal tingkat 3. Saat kata-kata Raja Iblis jatuh, 3 tetes hujan turun dari langit melayang di depan Xiaoyan, kemudian dengan cepat mengembun menjadi es bersinar dengan fluktuasi yang tidak biasa. Tapi, jika hanya 3 tetes kristal hujan ini, sepertinya hadiah ini tidaklah cukup untuk Anda, karena membuka segel itu untuk saya. Jadi, apalagi yang Anda butuhkan, dan Anda bisa menyebutkannya. Raja Iblis melanjutkan. Senior, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun sekarang kita masih terjebak di area tertutup. Jadi belum terlambat untuk pergi dari sini dulu. Kata Xiaoyan sambil Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian segera menyingkirkan ketiga tetesan air hujan di depannya. Bagaimanapun mampu menghadapi orang kuat di alam 9 asa tingkat ketiga, untuk Xiaoyan sekarang masih sangat penting. Bahkan 3 tetes kristal hujan ini untuk sementara bisa menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Tunggu sebentar, saya melihat Anda sudah berada di puncak langkah 9 keabadian Kaisar. Jadi saya akan memberi Anda beberapa wawasan. Dengan wawasan ini, mungkin itu dapat membantu Anda. Kata Raja Iblis perlahan. Terima kasih, senior. Segera, sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ikan di tengah lautan. Bahkan sebelum Xiaoyan bisa berpikir, tiba-tiba ada perasaan krisis yang kuat di belakang. Saat Xiaoyan melihat ke belakang, sebuah mulut besar penuh gigi seperti lubang hitam datang menggigitnya. Segera Xiaoyan menjadi ikan, buru-buru mengayunkan tubuhnya untuk menghindar. Namun sulit untuk melarikan diri, karena selalu ada bahaya yang datang silih berganti. Jadi Xiaoyan bersembunyi di antara tumbuhan air di laut. Namun perasaan krisis muncul lagi, dan tanaman air juga agresif menyerangnya. Jadi Xiaoyan hanya bisa terus menghindar. Kemudian Xiaoyan mulai mengembara tanpa tujuan di lautan, dan tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Dalam perjalanan singkat ini, dia telah menderita krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sangat sulit untuk bertahan hidup.
Tunggu, ikan besar memakan ikan kecil. Untuk menghindari konsumsi terlalu banyak kekuatan, jadi saya harus makan juga. Meskipun ini adalah ilusi, tapi ilusi itu adalah pencerahan yang diberikan Raja Iblis Tianwu kepada Xiaoyan. Jadi meskipun Xiaoyan hanya melihat ilusi, selama dia mendapatkan pemahaman ini, mungkin dia bisa mendapatkan pencerahan. Hanya saja aturan di lautan lebih kejam. Seperti dunia budidaya yang kuat melahap mereka yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa menjadi lebih kuat agar tidak dimakan. Pada saat ini, Xiaoyan mulai belajar berburu makanan ikan yang lebih kecil dari dirinya. Tapi dia masih kesulitan sampai kelelahan. Jadi dia hanya bisa makan udang yang terluka. Semuanya sulit pada awalnya. Ikan yang terluka adalah pilihan terbaik, namun kecepatannya tidak cukup cepat. Pada saat ini, Xiaoyan memulai perjalanan panjang di lautan dan merasakan kehidupan sebagai seekor ikan kecil sejak awal. Dan hanya ikan yang terluka yang bisa ditangkap. Setelah melahapnya, ukuran tubuh Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan taring kecil juga tumbuh dari mulutnya. Dia berkembang secara bertahap menjadi lebih besar. Setelah sesuai bentuk tubuhnya, kemudian dia menjadi pemburu yang menjadi lebih kuat. Namun ancaman tersebut bukanlah ikan yang lebih besar, namun ukuran tubuhnya yang sama dan kecepatannya yang hampir sama dengannya. Namun, kekuatan serangannya lebih tinggi darinya. Jadi dalam hal ini, Xiaoyan mulai mempelajari keterampilan menggigit. Selama dia melakukan serangan, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dan itu adalah tujuannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.